Saya bertamu pada malam yang salah, atau mungkin alam yang sengaja memilihkan jalurnya sendiri. Hanya ada tebing purba yang membisu, angin malam yang merengkuh dingin, dan sebuah ransel kecil yang menampung sisa-sisa keberanian. Ternyata, kesunyian paling jujur justru saya temukan saat rencana awal saya mati. Selamat datang di sudut tersunyi malam ini. Halo teman-teman, selamat malam dari jalur pesisir selatan Wonogiri. Malam ini aku mau ngajak kamu ke sebuah pantai tersembunyi yang ada di tebing sebelah sana. Ini kita ada di Pantai Nampu. Jadi kita akan trekking kurang lebih 10 menit. Jadi rencana awal tuh aku sampai sini tuh sore teman-teman. Jadi kita bisa lihat senja, terus bisa lihat keindahan sore hari gitu. Tapi ya namanya perjalanan gitu kan, banyak drama, banyak meleset waktunya. Dan ya aku tadi sampai sini tuh jam 6-an guys, jam 6 maghrib. Tapi karena tadi itu aku bingung sampai Pantai Nampu ini ke pantai tersembunyi tersebut kita harus jalan kaki atau naik motor gitu. Jadi ya ada beberapa kebingungan, dan untungnya tadi ada warga lokal, ada mas-mas, dan tadi sudah kenalan, namanya Mas Danu. Terima kasih banyak sudah memberi pencerahan. Jadi terima kasih banyak buat Mas Danu, warga Pacitan, warga lokal. Dan terima kasih banyak juga buat bapaknya tadi yang sudah merelakan warungnya untuk aku huni buat parkir. Jadi pokoknya sehat selalu buat orang-orang baik. Dan ini jam setengah 8, sepertinya aku mau trekking. Ini alat-alatnya udah kita keluarin, ada tenda, dan aku juga cuma bawa backpack. Senternya juga sudah ready. Kita gas. Ini BTW nggak ada siapa-siapa guys. Warungnya juga pada tutup. Bapaknya tadi sebenarnya biasanya tidur di warung ini guys, tapi katanya ada acara jadi pulang. Udah nggak sabar kita ke sebuah pantai tersembunyi yang ada di balik bukit. Tapi ini sama sekali nggak ada penerangan teman-teman. Ada kucing, nyamperin dia. Oke teman-teman, ini mulai jalan kita sekitar 10 menit. Pantai Nampu di sana. Suara ombaknya sih gede guys. Ini kalau kata warga lokal sih dia cuma di punggungan bukit gitu guys. Jadi cuma jalannya tuh muter gitu. Cuma ya ini kendalanya tuh cuma penerangan. Jadi harus disiapkan yang namanya penerangannya. Di salah langkah-langkah kaki ini, aku teringat sebuah percakapan bersama warga lokal waktu tadi baru sampai teman-teman. Ia melontarkan sebuah pertanyaan, apa tidak takut sendirian di tempat asing, di tengah malam yang gelap gulita? Tapi, bagaimana jika justru rasa takut itu yang selama ini saya cari? Mungkin terdengar paradok, tapi di dunia yang serba teratur dan serba aman ini, rasa takut adalah satu-satunya hal yang memaksa saya untuk benar-benar hadir. Rasa takut membuat saya sadar bahwa saya masih bernapas, masih berjuang, dan masih punya keberanian untuk melangkah. Gini nih teman-teman, kalau kemalaman, jadi nggak kelihatan apa-apa gitu. Ini dilaluin motor sebenarnya bisa sih teman-teman. Cuma awal-awal tadi doang di Nampu ke sini itu dia
batunya cukup terjal, jadi lumayan susah dilalui. Ini sebelah kiri ada bukit, mungkin di balik bukit itu. Ini jujur aku baru pertama juga sih. Oke teman-teman, kita sudah sampai. Sumpah ini keren banget guys. Jadi di sana ada tebing, kayaknya nggak kelihatan sih ya. Terus di sana juga ada tebing. Jadi kita diapit 2 tebing. Ke depan langsung pantai. Ada lampu-lampu, kayaknya jalur nelayan. Tadi aku habis cari tempat diriin tenda, kayaknya aku mau diriin tenda di sini aja. Seperti punya pantai pribadi, teman-teman. Keren banget. Oke, aku mau diriin tenda dulu. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' boots and white tee. Oke teman-teman, ini udah jadi. Semoga sih kuat ya, karena asapnya ternyata cuma 6 teman-teman. Nggak tahu, tadi nggak sempat ngecek sih, atau emang 6, kayaknya sih enggak ya, karena nih samping-sampingnya tuh harusnya dipasak lagi. Ya, semoga aja kuat dan tidak roboh. Ini udah lapar banget. Sekarang kita mau buat mie berantakan teman-teman. Matras cuma 1. Ini nanti di luar aku kasih sarung aja. Ini bukan backpacker, ini lebih ke camping gembel ini ya. Tapi kita nikmatin. Suara ombaknya luar biasa. Bintangnya sih yang paling keren teman-teman. Cuma nggak kelihatan ya. Oke, kita minum kopi. Atau buat kopi dan mie. Kita makan-makan. Habis itu kita tidur. Ada kalanya isi kepala berjalan jauh lebih cepat daripada raga. Di waktu-waktu seperti itu, aku tahu aku harus berhenti berlari. Hari ini, di bawah tebing purba ini, aku berharap bisa menemukan kembali sisa energi yang sempat menipis. Nih, kita cuma bawa kopi sama teh. Bawa sendiri nih dari rumah. Nggak beli guys. Cuma bawa ini. Tadi kelupaan, nggak kepikiran. Kalau malam-malam minum kopi nggak bisa tidur kita. Sama bawa mie sama cemilan sih yang banyak. Kita nunggu panas dulu airnya. Oke teman-teman, pokoknya kita nikmatin. Di sini kita ngopi, terus bikin mie, kita nyemil. Sebenarnya sih nggak pengen ngopi ya, karena takut nggak bisa tidur. Karena aku tuh orangnya susah tidur kalau habis ngopi, apalagi kopi hitam. Tapi adanya ini gitu, jadi ya gimana gitu kan. Ya udah, kita ngopi aja, semoga sih bisa tidur. Menyendiri di bawah tebing ini mengingatkanku bahwa hidup tidak selalu tentang berkompetisi dengan kecepatan orang lain.
Kadang kita terlalu takut tertinggal, sampai lupa menikmati jalan yang sedang kita tapaki. Di sini, bersama ketidakpastian ombak dan luasnya langit malam ini, aku memilih untuk berdamai, berjalan kembali, dengan jalan yang berbeda, dengan cara saya sendiri. Karena setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Di tengah pekatnya malam, air laut tiba-tiba pasang, merayap naik mendekati garis tenda. Alam seperti sedang mengingatkan, di tempat ini aku sama sekali tak punya kendali. Sama seperti hidup, ada hal-hal yang datang tanpa permisi, memaksa kita untuk bersiap, melangkah mundur, atau belajar pasrah. Oke teman-teman, perubahan rencana. Ini sekitar jam 12. Air lautnya pasang, tinggal 2 meter. Tadi aku ngecamp di situ tadi guys. Ini masih ndredeg nih. Ini kita udah packing dengan terburu-buru. Rencana B-nya aku akan nginep di warung atas di Pantai Nampu. Jadi let's go. Kita ke atas lagi. Jam 23.57. Itu airnya guys. Ternyata airnya pasang. Oke, kita langsung naik aja. Oke teman-teman, sekarang aku udah ada di parkiran Pantai Nampu, dan di Pantai Puyangan itu ada sinyal, walaupun lemah ya sinyalnya, tapi aku tadi sempet googling bahwa emang tanggal-tanggal ini atau malam ini tuh airnya emang lagi pasang, dan puncaknya itu di jam 1 teman-teman. Ini tadi aku naik ke atas jam 12. Untung aku belum tidur teman-teman. Coba bayangin kalau aku udah tidur tuh sendirian, nggak ada siapa-siapa ya kan. Ini antara nekat atau bodoh. Bener-bener keringet dingin. Itu bener-bener tinggal 2 meter teman-teman. Ini sampai aku gelangin doang karena terburu-buru teman-teman. Sarungnya juga aku ikat doang. Ini bener-bener bikin nyaliku ciut sih jujur. Tapi ya sebuah pengalaman yang seru. Ini dia warungnya. Tuh di atas aku sama tenda. Ini ada semacam tikar. Jadi ya kita tinggal langsung tidur aja. Mungkin kita besok baru akan izin ke yang punya warung teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku mau istirahat dulu. Nggak tahu bisa tidur atau tidak karena efek kopi hitam tadi. Tapi ya aku usahakan untuk tidur. Nanti mungkin besok pagi aku akan turun kembali. Kita akan lihat tempat kejadian perkara gitu ya. Tapi tidak apa-apa karena faktor alam. Itu bukan faktor kesalahan sendiri gitu ya. Walaupun aku kurang riset sebenarnya. Dan sebenarnya Puyangan itu emang bukan tempat camp resmi gitu atau campground gitu teman-teman. Jadi emang sebenarnya tidak disarankan untuk kamu ngecamp di situ gitu. Ya mungkin boleh kalau kamu mau mencoba, tapi alangkah baiknya jangan sendirian guys.
Aku selalu mengingatkan di video-video aku bahwa videoku itu bukan sebuah tutorial atau sebuah tuntunan gitu. Jadi hanya hiburan semata. Jadi kalau kamu ingin meniru, alangkah baiknya jangan sendirian, banyak riset, persiapkan dengan matang. Sekarang kita tidur dulu. Sampai jumpa di besok hari. Jadi dia tuh diapit sama dua bukit. Ini kita masih harus turun dan ada semacam kayak jembatan kayu. Kemarin aku nggak dokumentasi sama sekali teman-teman, karena jalannya cukup atau bukan cukup ya, gelap sekali. Jadi nggak kelihatan teman-teman. Ini sepertinya di sana ada pantai lagi dah. Soalnya ada jalurnya tuh. Tapi kita yang ke sini, yang ke kiri. Keren banget teman-teman. Ini kemarin kita ngecamp di sini nih. Jadi kalau dari debit air sih kayaknya cuma sampai sini nih. Cuma tetap aja kita mah takut teman-teman karena kita sendirian. Jadi yang nggak mau ambil resiko. Tapi kalau nggak salah sih ini nih sampai sini nih teman-teman. Ya bener sih sekitar 2-3 meter lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di kehidupan selanjutnya.